Pernah nggak sih ngerasa kayak kejebak di rutinitas? Seolah-olah hidup tuh jalan di mode autopilot aja gitu. Nah, hari ini kita bakal bongkar ide-ide keren dari Dr. Joe Dispenza tentang cara menghentikan kebiasaan terbesar dari semuanya, yaitu kebiasaan menjadi diri sendiri. Nah, ini dia ide utamanya. Gimana kalau ternyata kepribadian, pikiran, dan perasaan yang selama ini kamu anggap sebagai kamu itu sebenarnya cuma kebiasaan yang justru menahanmu untuk maju? Oke, kita akan bedah ini lewat 5 tahap utama. Kita mulai dari kenapa sih susah banget buat berubah, sampai nanti kita lihat gimana caranya kamu bisa menciptakan realitas baru buat diri sendiri. Jadi, pernah kepikiran nggak kenapa ya kita seringnya nunggu ada krisis atau kejadian traumatis dulu, baru deh kepikiran buat benar-benar berubah dalam hidup? Well, jawabannya itu ada di program otomatis kita. Menurut Dispenza, pas kita umur 35-an, lebih dari 95% dari diri kita, ya tindakan kita, keyakinan, reaksi emosional, itu udah jadi semacam program bawah sadar yang kita jalanin aja tiap hari tanpa mikir. Nah, program-program ini tuh nggak cuma ada di pikiran kita loh. Mereka ini menciptakan semacam lingkaran setan kimiawi yang kuat banget, yang secara efektif bikin tubuh kita jadi pikiran bawah sadar. Coba kita lihat gimana cara kerjanya. Gini deh, gampangnya semua itu dimulai dari pikiran. Pikiran itu kan bahasanya otak. Dan pikiran-pikiran ini nantinya akan menciptakan perasaan. Nah, perasaan ini adalah bahasanya tubuh. Jadi, setiap kali kamu mikir sesuatu, otak itu ngeluarin zat kimia yang bikin tubuh kamu ngerasain persis apa yang baru aja kamu pikirin. Nah, disinilah lingkaran setannya mulai terbentuk. Pikiran menciptakan perasaan, terus perasaan itu malah memicu lebih banyak pikiran yang sama. Akhirnya kamu mulai berpikir sesuai dengan perasaanmu dan merasa sesuai dengan pikiranmu. Jadinya ya, kejebak aja di siklus yang sama, berulang-ulang. Siklus inilah yang disebut Dispenza sebagai keadaan diri. Pas pikiran dan perasaan kamu udah selaras banget, kamu menciptakan sebuah kondisi yang udah kayak dihafal sama tubuh. Dan buat banyak orang, kondisi ini tuh ya cemas, rasa bersalah, atau ngerasa nggak pantas. Inilah secara harfiah kebiasaan menjadi diri sendiri. Lama-kelamaan tubuh kita jadi kayak kecanduan secara kimiawi sama perasaan-perasaan ini. Tubuh kamu tuh bener-bener mulai nyuruh pikiran kamu buat menghasilkan lebih banyak zat kimia yang bikin dia nyaman. Nah, di titik ini tubuh adalah pikiran. Oke, jadi kalau kita udah kejebak di lingkaran biologis ini, gimana dong cara keluarnya? Jawabannya, ternyata bukan di biologi, tapi di fisika. Dan gimana pikiran kita ternyata benar-benar bisa mempengaruhi materi. Gini, selama ratusan tahun, kita tuh hidup dalam model realitas Newtonian. Model ini bilang kalau alam semesta itu kayak mesin yang bisa diprediksi. Pikiran sama materi itu terpisah. Kalau mau mengubah hidup, ya kamu harus melakukan sesuatu di dunia fisik. Tapi, fisika kuantum mengubah segalanya. Model kuantum nunjukin kalau pikiran dan materi itu saling terhubung erat. Realitas itu bukan sesuatu yang pasti, tapi lautan potensi yang tak terbatas. Rumus Einstein yang terkenal banget E sama dengan mc kuadrat itu ngebuktiin ini. Energi dan materi itu ibarat dua sisi dari mata uang yang sama. Dan ini kuncinya, pikiran kita yang pada dasarnya adalah energi punya kemampuan buat memengaruhi dan mengubah dunia fisik alias materi. Artinya apa? Artinya, segala sesuatu di alam semesta kita, kursi yang kamu duduki, tubuh kamu, bahkan masa depan kamu itu, eksis sebagai gelombang energi di medan kuantum. Semuanya itu potensi murni yang nunggu seorang pengamat, yaitu kamu, buat fokus dan mengubah kemungkinan jadi kenyataan. Nah, ini poin krusialnya. Kalau pikiran kita bisa mempengaruhi realitas, gimana dong cara kita melakukannya secara nyata? Prosesnya dimulai dengan mengatasi apa yang disebut 3 besar. Ini adalah 3 hal yang bikin kita terus-terusan kejebak di masa sekarang. Pertama, tubuh kita yang udah kecanduan sama emosi-emosi lama. Kedua, lingkungan kita yang terus-menerus memicu reaksi yang sama. Dan ketiga, waktu yang bikin kita hidup di masa lalu atau di masa depan yang gitu-gitu aja. Nah, alat utama buat ngatasin ini adalah meditasi. Prosesnya ada 4 langkah. Pertama, sadari dulu aspek diri lama yang mau kamu ubah. Kedua, akui dan lepaskan itu. Ketiga, pasrahkan diri ke kesadaran yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yang paling penting, latih secara mental siapa diri kamu yang baru berulang-ulang. Oke, kita udah punya sainsnya, kita udah punya prosesnya. Sekarang, ayo kita gabungin semuanya buat lihat gimana latihan mental ini benar-benar bisa menciptakan takdir baru buat kamu.
Ini mirip banget kayak atlet yang memvisualisasikan kemenangan. Latihan mental ini secara efektif menyusun ulang sirkuit di otak kamu. Kamu ngajarin tubuh kamu secara kimiawi gimana rasanya masa depan yang kamu mau. Seiring waktu, kamu secara biologis mengubah dirimu. Jadi otak dan tubuhmu itu hidup di masa depan itu, bukan lagi di masa lalu. Dan inilah inti pelajarannya. Saat kamu berhasil mengubah dunia internalmu, pikiranmu, dunia eksternalmu juga akan mulai berubah buat menyesuaikan. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah perubahan itu mungkin, tapi takdir baru apa yang sedang menunggumu untuk diciptakan.